Pemirsa, Ibrahim Syarif Assegaf, suami dari jurnalis dan presenter senior Najwa Shihab, meninggal dunia di Rumah Sakit PON Jakarta Timur pada Selasa. Sejumlah tokoh datang melayat ke rumah duka hingga Selasa malam. Sejumlah tokoh tampak hadir bertakziah di kediaman Najwa di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Menkom DG Mutia Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen Ekonomi Kreatif Iren Umar, Gubernur Jakarta Pramono Anung, tampak hadir di kediaman. Saya kaget ya karena nggak bisa ngomong banyak. Saya baru ingat bahwa beliau tuh pertama kali ke acara nemenin Nana tuh di Hitam Putih dulu. Terus, ya, tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau infonya dari atas dia ada autoimun atau diabetes tipe 1, jadi pembuluh darahnya kena. Melihat sosok almarhum yang sangat dekat dengan Pak Quraisy, seperti apa nih? Aduh, saya nggak berani ngomong mas. Ya, yang terbaik aja lah buat. Tapi tadi sempat ketemu Mbak Nana ya, Mas. Bagaimana kondisi Mbak Nana sendiri, Mas? Tadi saya nggak ngomong, saya ketemu Mbak Nananya langsung ngobrol sama saya, ya yang tadi itu kan masih ingat nggak pertama kali ketemunya gitu. Terus dia juga lagi nangis juga soalnya. Jadi saya cuma bilang ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting tegar terus. Ya kita doain aja ya. Jadi indah bagi orang-orang hebat seperti beliau. Sebelumnya pernah ketemu almarhum? Saya tidak pernah mengenal secara pribadi terhadap beliau, tapi mengetahui lah kehebatannya, bagaimana dedikasinya melalui platform-platform digital, khususnya hukum online dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum di negara hukum. Tentu itu penting sekali, dan kita juga mengenal beliau adalah sosok di balik wanita hebat yaitu Mbak Najwa Shihab, dan sosok di balik narasi juga, sehingga dedikasinya untuk Indonesia tidak kita ragukan lagi. Karena itu wafat menjadi satu keindahan bagi orang-orang seperti beliau, karena ya seorang yang berdedikasi mencintai Tuhannya, sehingga ini adalah pertemuan antara sang pecinta dengan yang maha dicintai. Terima kasih. Bicara soal kehilangan atau kematian ini kan seringkali dianggap ujian yang paling berat, terutama buat orang-orang yang ditinggalkan. Ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap nih? Karena rasanya ya walaupun semua orang pasti akan menemui ajalnya, pasti semua orang akan kehilangan, tinggal tunggu giliran, tapi mempersiapkan dan ketika menghadapi itu sulit sekali. Suatu waktu kalau Abi meninggal tidak usah terlalu sulit. Aduh, Nana nggak mau ngomongin. Ya harus begitu. Dia nggak mau jawab, nggak boleh ngomong gitu. Loh, harus tahu itu, harus. Aku ngomong gitu aja, Nana udah mau nangis. Ya boleh nangis, tapi artinya. Nana nggak mau bahas. Oke. Kita mau tutup, nggak mau bahas. Tangis Najwa Shihab pecah saat almarhum Ibrahim Syarif dimakamkan hari ini. Jakarta 21 Mei 2025, suasana duka menyelimuti pemakaman almarhum Ibrahim Syarif, tokoh pers senior dan sahabat dekat keluarga Shihab, yang dimakamkan hari ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Isak tangis mengiringi kepergian sosok yang dikenal sebagai pilar jurnalisme independen di Indonesia. Najwa Shihab, jurnalis sekaligus pendiri narasi, tak kuasa menahan air mata saat melepas kepergian pria yang dianggapnya sebagai mentor dan figur ayah kedua. Ibrahim Syarif tutup usia pada Senin malam 25 dalam usia 68 tahun setelah berjuang melawan komplikasi penyakit yang dideritanya selama beberapa bulan terakhir. Kabar wafatnya almarhum mengejutkan banyak pihak, terutama insan pers dan pegiat demokrasi yang mengenalnya sebagai pejuang kebebasan berekspresi. Najwa Shihab tampak hadir sejak pagi di rumah duka bersama keluarganya. Mengenakan pakaian serba hitam dan kerudung abu gelap, wajah Najwa tampak sembab.
Saat prosesi pemakaman berlangsung, ia berdiri di samping pusara dengan mata yang terus berkaca-kaca. Ketika azan dikumandangkan sebelum jenazah diturunkan, tangisnya pecah. Ia memeluk ibunya Quraish Shihab yang juga hadir dan tampak berusaha menenangkan sang putri. Dalam pernyataan singkatnya kepada awak media, Najwa berkata dengan suara bergetar, "Mas Ibrahim bukan hanya sahabat keluarga, dia seperti ayah kedua bagi saya. Banyak nilai dan keberanian dalam jurnalisme yang saya pelajari dari beliau. Kepergiannya adalah kehilangan besar, bukan hanya bagi kami, tapi bagi dunia pers Indonesia." Jenazah Ibrahim Sjariev dimakamkan dengan prosesi yang khidmat dan penuh penghormatan. Hadir dalam pemakaman sejumlah tokoh penting, termasuk rekan-rekan jurnalis dari berbagai media, aktivis HAM, dan pejabat negara. Beberapa tokoh yang tampak hadir antara lain Gunawan Muhammad, Haris Azhar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika yang sempat memberikan sambutan singkat mengenang jasa almarhum. Gunawan Muhammad dalam testimoninya menyebut Ibrahim sebagai jurnalis sejati yang tak gentar berdiri di garis depan saat kebenaran dipertaruhkan. Sementara Haris Azhar menyebut almarhum sebagai penjaga nalar publik yang langka. Almarhum Ibrahim Sjariev dikenal luas karena kiprahnya dalam mendirikan berbagai media independen sejak era reformasi dan menjadi pengajar etika jurnalistik di beberapa kampus ternama. Meski dikenal tegas, ia juga memiliki sisi humanis yang kuat, terutama dalam membimbing generasi muda jurnalis. Hingga berita ini diturunkan, ucapan duka terus mengalir di media sosial. Tagar "Selamat Jalan Ibrahim" menjadi trending topic di Indonesia. Para netizen mengenang almarhum sebagai sosok yang penuh integritas dan keberanian. Kepergian Ibrahim Sjariev meninggalkan duka mendalam, namun nilai-nilai yang ia tanamkan diyakini akan terus hidup dalam semangat jurnalisme Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab.